membahas tentang bagaimana cara menuntaskan korupsi di Indonesia ini. Dari pagi kita sudah bicara tentang itu, ya, penjelasan sudah banyak, ya. Maka sekarang saya minta Anda memberikan pertanyaan atau tanggapan atau apapun partisipasi Anda, karena Anda pun bertanggung jawab bagaimana memberantas korupsi di Indonesia ini. Ada yang bertanya? Oke, siapa namanya? Muhammad Azwar. Coba. Diri Azwar. Makasih Pak, izin bertanya Pak. Nama Muhammad Azwar dari Lapas Kelas 1 Bandar Lampung. Mau nanya Pak, warga binaan saya itu kan banyak ada kasus korupsi, banyak juga dari kalangan pejabat. Kalau dari kepintaran agama mungkin mereka tahu ya, dan dari gaji juga mungkin sudah cukup. Jadi apa sih Pak yang membuat mereka masih mau untuk korupsi itu? Itu sih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duitnya sudah banyak ya, udah pejabat, udah jadi gubernur, maaf ya. Saya nggak tahu orangnya gubernur mana gitu ya. Sudah jadi DPS, sudah jadi bupati, sudah jadi ya segala-galanya. Uang banyak, mobil banyak, rumahnya gede, tapi kok masih korupsi ya? Seperti pernyataan tadi Azwar tadi ya, sebagai petugas kok kadang-kadang kelihatannya dia rajin sholat, pakai topi putih kayak saya. Tapi kenapa sih? Jadi memang ini pertanyaan luar biasa ini ya. Jadi memang manusia ini saya akan jawab dari sisi agama barangkali ya. Jadi manusia ini kalau bulan suci Ramadan ya, itu katanya setan dan iblis itu dibelenggu bulan suci Ramadan ini. Tetapi kok kenapa masih ada kejahatan? Masih ada pencuri nggak bulan suci Ramadan? Masih ada perampokan, masih ada begal, masih ada berantem, ya. Kenapa? Jadi di samping ada setan iblis, itu ada namanya hawa nafsu, nafsu manusia. Maka makhluk ini ada 3 macam makhluk ini. Ada makhluk yang punya akal, tidak punya akal, nggak punya nafsu. Ada yang punya nafsu, nggak punya akal. Ada yang dua-duanya punya nafsu, punya akal. Nah, yang punya akal nggak punya nafsu tahu? Namanya malaikat. Malaikat pun nggak punya nafsu dia, nggak pengen dia jadi kerja jadi PNS, terus kuliah, nggak ada. Pokoknya Allah ciptakan malaikat itu langsung mengabdi saja pekerjaannya. Malaikat. Ya. Nah, yang kedua ada namanya punya nafsu saja, itu namanya binatang, hewan itu. Hewan itu punya nafsu, nggak punya akal. Dia nggak ngerti mana yang punya dia, mana yang punya orang, ya, mana yang istri dia, mana yang istri bukan. Nah, dia nggak ngerti dia, ya pokoknya dimakan aja. Ya, orang ngumpulin dia yang makan, namanya nggak punya akal, hanya nafsu saja dia, ya. Nah itu. Tetapi yang ketiga tadi ada yang punya nafsu, punya akal, itu namanya manusia, termasuk kita ini. Nah dalam hadis Nabi itu, dalam agama Islam itu dikatakan bahwa apabila akal manusia ini menguasai nafsunya, bisa dia lebih mulia dari malaikat. Jadi hawa nafsunya dia kesampingkan, dia kedepankan akalnya. Dibawain duit banyak, Pak. Ya nggak banyak sih, cuma 5 M aja. Bahagia itu. Terus maaf Pak ya, saya petugas negara. Ya, saya tidak akan bergiur dengan jangankan 5 M, 100 M pun tidak. Ini negara urusannya. Nah, ini berarti akalnya jalan ini. Ini manusia lebih mulia dari malaikat. Nah, tetapi ada juga yang hawa nafsu. Nah itu tadi. Walaupun uangnya sudah banyak, pangkatnya tinggi, ya, sudah 3 kali maaf ya naik haji gitu ya, sudah suka ceramah. Nah itu tadi, ya kita lihat jangankan pejabat yang tidak kiai, ustaz pun kadang-kadang tergelincir seperti itu. Nah jadi hawa nafsu. Maka hawa nafsu ini harus kita jaga. Ya pernah nggak dengar namanya anak membunuh bapak? Pernah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah baik semua sudah. Apa namanya? Saudaranya laki-laki menggauli saudara perempuannya. Pernah nggak terjadi? Nah, itu hawa nafsu namanya. Ya. Nah ini artinya kalau kembali ke pertanyaan Azwar tadi adalah karena hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Maka kita belajar dekat dengan agama kita supaya hawa nafsu kita bisa terkendali. Atau ada yang menambahkan? Ada menambahkan? Sharing. Boleh?
Ada yang menambahkan? Hah? Belum. Ya itu. Masih ada pertanyaan? Oke, silakan Muhammad Dodi. Dodi ya? Oke, silakan. Izin bertanya Pak. Nama saya Muhammad Dodi Al-Fadri. Saya ingin bertanya Pak, apakah KPK masih bisa dipercaya dalam menjalankan tugasnya yaitu memberantas korupsi? Karena kita dengar belakangan ini khususnya KPK sudah mulai tebang pilih dalam menangani kasus seseorang. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Sekian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaannya berat-berat ya. Tapi ya, jawabannya ya, kalau ditanya mungkin pertanyaan yang lain, mungkin pernah baca di koran atau pembicaraan di warung kopi ya. Kok KPK itu katanya tebak pilih ya. Kalau yang ini nggak ditangkap, kalau ini ditangkap, kalau ini diperlakukan istimewa. Nah, itu kalau orang bicara, ya orang bicara itu silakan saja. Tapi pada kenyataannya itu tidak sama sekali. Sebagai fakta ya, sebagai fakta. Pernah nggak mendengar itu SB ya, Presiden kita waktu masih menjabat itu besannya itu artinya orang tua daripada menantunya ya, itu dimasukkan ke pengadilan dianggap bersalah, maka dia ya ditahan juga gitu. Itu besannya presiden itu. Saya kira kalau jangankan presiden ya, besannya camat pasti ditangkap juga ya. Biasanya presiden aja ditangkap. Nah, jadi boleh-boleh saja orang menuduh seperti itu, tapi sampai saat ini ya, maka sudah segera ya atas pertanyaan yang sudah jadi bagus juga. Jadi sekarang kalau kita ketahui KPK juga tangannya juga terbatas gitu ya. Kita pun berkewajiban kalau ada penyelewengan, ya, penyimpangan, korupsi, Anda tuh berkewajiban untuk melaporkan. Ya, laporkan dan Anda akan dilindungi nanti. Ya, tidak akan diancam oleh seseorang yang melakukan korupsi, tidak ya. Jadi begitu tadi ya. Nah, jadi boleh-boleh saja orang menuduh seperti itu, tapi sampai saat ini ya terus terang kita bangga dengan KPK. Nah, sampai saat ini seperti dikatakan oleh Azwar tadi kan, banyak sekali pejabat-pejabat masuk di tempat Anda bekerja ya. Ada bupatinya, ada mungkin DPR, pejabat-pejabat yang seperti itu ya. Saya kira itu ya. Baiklah, terima kasih karena waktunya sudah cukup ya, dan selamat beristirahat, jaga kesehatannya, jaga kekompakannya, dan saya doakan mudah-mudahan Anda lulus semua. Amin. Terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.